Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Oke, hari ini kita akan masuk ke salah satu aspek yang paling krusial dalam studi kelayakan bisnis. Bisa dibilang, ini adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah ide bisnis itu bakal sukses besar atau malah gagal bahkan sebelum dimulai. Coba dibayangkan, Anda punya ide bisnis yang menurut Anda brilian banget. Entah itu produk inovatif atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sebelum Anda keluar modal, bahkan Rp1 pun, ada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang wajib, kudu harus dijawab dulu. Biar gampang, kita pakai contoh sederhana aja ya. Anda mau buka kedai kopi. Analisis pemasaran itu mulanya ya dari sini. Bukan dari teori yang jelimet, tapi dari pertanyaan simpel ini. Siapa sih yang bakal beli kopi saya? Terus, di sekitar situ udah ada berapa kedai kopi lain? Harga berapa yang pasti kantung mereka? Dan yang paling penting, gimana caranya orang-orang bisa tahu tentang kedai kopi saya? Nah, untuk menjawab semua itu secara sistematis, hari ini kita akan ikuti peta jalan ini. Kita mulai dari kenapa analisis ini penting, lalu siapa target kita, gimana strateginya, siapa aja pesaingnya, dan di akhir kita rangkum kunci suksesnya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pertama-tama kita bangun fondasinya dulu ya. Sebenarnya apa sih pemasaran itu dan kenapa analisisnya jadi sepenting itu dalam studi kelayakan bisnis? Anggap aja ini adalah langkah kita untuk melihat dulu sebelum melompat, biar nggak salah masuk jurang. Jadi pada intinya ya, pemasaran itu adalah tentang menciptakan dan menyampaikan nilai. Ini bukan sekedar jualan, bukan sekedar mendorong produk ke pasar, tapi lebih ke gimana cara kita menarik konsumen dengan menawarkan solusi yang beneran mereka butuhkan. Nah, dari definisi klasik oleh pakar pemasaran Kotler dan Keller ini, ada satu kata yang jadi kunci, yaitu kata pertama, mengidentifikasi. Artinya, semua proses pemasaran itu harus dimulai dari memahami kebutuhan pelanggan dulu, bukan dimulai dari produk yang kita punya. Jadi, tujuan akhir dari semua analisis ini sebenarnya untuk menjawab satu pertanyaan super penting. Ada nggak sih cukup banyak orang di luar sana yang mau dan mampu bayar untuk produk kita? Kalau ada, baru bisnis ini layak jalan dan bisa bertumbuh. Oke, setelah kita paham kenapa analisis ini penting, langkah selanjutnya yang logis adalah menentukan siapa yang mau kita analisis. Mari kita bedah bareng-bareng konsep pasar dan konsumen sasaran. Ingat ya, pasar itu bukan sekedar tempat fisik seperti pasar tradisional atau mall. Pasar adalah sekumpulan orang. Orang-orang yang punya kebutuhan, dan yang lebih penting lagi, punya kemampuan untuk membeli. Pasarnya bisa di dunia maya, bisa di kota Anda, bahkan bisa sampai lintas negara. Kita itu nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Mustahil. Makanya kita harus memilih. Kelompok spesifik yang kita pilih inilah yang disebut sebagai pasar sasaran. Ini adalah pilihan strategis kita, di mana kita akan memfokuskan seluruh energi dan sumber daya kita untuk melayani mereka sebaik mungkin. Terus, gimana cara kita menemukan pasar sasaran ini? Pakai sebuah alat yang namanya segmentasi. Gampangnya, kita memotong-motong pasar yang luas itu jadi irisan-irisan yang lebih kecil dan mirip satu sama lain. Tujuannya, biar lebih gampang dipahami dan ditargetkan. Kita bisa membaginya berdasarkan 4 hal utama: demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Nah, seringkali yang jadi kunci itu justru psikografis. Kenapa? Karena mengetahui gaya hidup atau minat seseorang itu bisa jauh lebih powerful daripada cuma sekedar tahu umurnya berapa. Begitu Anda tahu siapa pasar sasaran Anda, barulah Anda bisa mulai membangun strategi untuk menjangkau mereka. Nah, strategi ini melibatkan perancangan 7 elemen kunci yang saling terkait. Kita sering sebut ini sebagai bauran pemasaran. Ketujuh elemen ini biasa kita kenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Anggap aja ini resep rahasia Anda. Setiap bahan, mulai dari produknya sendiri, harga, promosi, sampai cara distribusinya, semuanya harus diracik dengan takaran yang pas untuk menciptakan sebuah strategi yang kuat dan nyambung satu sama lain. Bagian yang gak kalah penting dari strategi Anda adalah memutuskan gimana caranya produk kita bisa sampai ke tangan pelanggan. Apa mau dijual langsung sama kita, misalnya lewat toko sendiri, atau kita mau pakai perantara seperti distributor, agen, atau jualan di marketplace. Dan jangan lupakan juga soal sistem pembayaran. Mau tunai, kredit, atau cicilan, atau serba digital pakai e-wallet, sistem yang Anda pilih ini akan sangat berpengaruh pada kenyamanan pelanggan, kecepatan penjualan, dan yang paling penting, yang sering dilupakan, kesehatan arus kas atau cash flow perusahaan Anda. Ingat ya, tidak ada bisnis yang hidup di ruang hampa. Jadi, bagian yang sangat krusial dari studi kelayakan Anda adalah memahami siapa saja pemain lain yang ada di pasar, atau dengan kata lain, siapa pesaing Anda.
Anda harus waspada pada dua jenis persaingan. Ada pesaing langsung yang menjual produk serupa, tapi ada juga pesaing tidak langsung. Ini yang kadang lebih berbahaya, karena mereka bisa datang dari industri yang berbeda tapi sama-sama berusaha merebut uang dan waktu dari pelanggan yang sama. Contohnya, kedai kopi versus kedai teh. Nah, untuk menilai mereka, ada alat bantu yang sangat populer, yaitu analisis SWOT. Analisis ini memaksa kita untuk melihat secara jujur kekuatan dan kelemahan internal kita, sambil memetakan peluang dan ancaman dari luar, termasuk yang datang dari para pesaing. Baik, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Sekarang, mari kita coba satukan semua benang merahnya dan pahami kenapa seluruh proses ini bisa jadi pembeda utama antara bisnis yang berhasil dan bisnis yang gagal. Jadi, pesan utamanya adalah ini. Analisis pasar dan pemasaran itu bukan sekedar tugas akademis di atas kertas. Ini adalah kompas yang akan menavigasi ide bisnis Anda, memastikannya tidak hanya bertahan, tapi juga punya peluang nyata untuk berkembang di tengah pasar yang sangat kompetitif. Inilah intinya. Seluruh analisis yang rumit tadi sebenarnya hanya untuk menjawab satu pertanyaan paling mendasar bagi setiap calon pebisnis. Apakah nanti akan ada orang yang benar-benar mau membeli apa yang Anda rencanakan untuk jual? Nah, sekarang saya tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba Anda pikirkan lingkungan di sekitar kota Anda. Kalau Anda mau buka kedai kopi di sana, kira-kira bagaimana Anda akan menentukan target pasarnya? Dan seperti apa strategi pemasarannya? Coba terapkan konsep-konsep yang sudah kita bahas hari ini.